wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, apa kabar semuanya? Dan sebelumnya aku mohon maaf karena aku udah lama banget gak bikin video ya. Terakhir video yang aku upload itu 1 bulan kemarin guys. Maaf ya, yang namanya juga bumil ya, naiknya moodnya tuh kadang naik kadang turun gitu. Yang tadinya kan cuman seorang single, terus sekarang jadi seorang istri, bahkan mungkin sekarang jadi to be mom gitu ya, jadi seorang ibu. Jadi dari situ tuh aku mengalami adaptasi yang menjadikan aku, aduh nanti aja dia bikin video gitu. Tapi setelah kesini-sini kayaknya aku harus back to my YouTube channel again gitu ya, ketemu sama kalian lagi, cerita-cerita, tips and tricks segala macam. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tips bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Jadi ini tuh adalah cerita the best of true story ya guys gitu. Karena beberapa bulan kemarin aku emang sedang butuh pekerjaan dan aku pengen kerjanya tuh di rumah, nggak kemana-mana gitu ya. Aku pengen dapat uang di rumah aja gitu. Terus alhamdulillah akhirnya aku dapat pekerjaan itu, dan alhamdulillahnya lagi guys, aku dapat pekerjaan 2 sekaligus yang rentangnya tuh cuman 1 bulan gitu. Aku juga nggak punya pengalaman ya guys, aku belum pernah jadi karyawan. Sebelumnya terakhir tuh aku jadi freelance. Kayaknya ya udah aku lagi turun aja semangatnya gitu. Aku pengen sesuatu yang emang bisa nge-push aku untuk disiplin dalam waktu kerja gitu. Nah, bagi kalian yang penasaran, apa sih tipsnya dan triknya nggak punya pengalaman terus dapat pekerjaan 2 sekaligus dan cuma di rumah aja? Jadi buat kalian yang penasaran jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Oke, yang pertama adalah yakin kalian bisa dapetin pekerjaan walaupun di saat masa pandemi seperti ini. Jadi kalian tuh harus udah tahu kalian tuh pengen kerjanya tuh kerja apa, terus gajinya berapa, terus sistem kerjanya kayak gimana. Nah itu tuh kalian harus udah tahu gitu spesifikasi pekerjaan yang emang kalian pengen dan yang kalian cari. Jangan misalnya ya udah deh yang penting kerja gitu. Kalau itu tuh kayak apa ya, harapannya tuh semu, harapannya tuh nggak jelas gitu. Jadi yang namanya harapan, yang namanya doa itu kalian harus spesifik gitu, harus jelas kalian tuh kerjanya mau apa. Itu tuh waktu yang aku lakuin yang pertama itu gitu. Yang pertama aku nggak pernah berpikir bahwa sulit dapat pekerja. Pokoknya yang negatif aku nggak pernah berpikir ya. Sulit dapat kerja, situasi lagi pandemi. Memang betul sih gitu. Sekarang kan memang situasi lagi di masa pandemi gitu ya. Banyak yang di PHK, perusahaan juga pada bangkrut gitu kan. Ya secara data memang kenyataannya seperti itu. Tapi kan itu menurut siapa? Itu kan menurut manusia guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian yakin, berdoa dan meyakini bahwa doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, menurut aku itu pasti akan terjadi. Aku udah ngalamin gitu. Jadi itu tuh tergantung dari prasangka kalian. Kalian harus yakin 100% tanpa ada keraguan gitu ya. Kalau kalian bisa dapat pekerjaan gitu. Apa ya, kalau menurut aku jangan terpancing sama omongan orang sih. Karena kalau omongan orang kan pasti ada aja ngomong, aduh zaman sekarang tuh lagi susah cari kerja gitu kan. Lagi pandemi kayak gini, PHK di sana sini, ini bla bla bla. Ayo udahlah dianggap aja angin lalu gitu. Itu kan cuma omongan manusia, omongan orang. Kita hanya berpacu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Udah kita fokusnya ke situ aja. Yang kedua adalah kalian tentunya harus punya skill. Ya dong, yang namanya kerja nggak mungkin kalian nggak bisa apa-apa. Kalian harus bisa apa-apa gitu. Nah skill apa yang kalian punya? Misalnya kalian bisa menggambar, bisa foto, bisa ngomong misalnya kayak aku gitu ya. Nah, kebetulan aku itu memang seneng ngomong guys. Kan kalian harus punya skill ya. Nah, skill ini adalah nilai jual kalian kepada perusahaan untuk bisa dapat pekerjaan gitu. Karena meskipun kalian belum punya pengalaman guys, ya pastiin kalian tuh harus punya skill. Nggak mungkin banget kalian tuh kerja, tapi kalian tuh nggak punya keahlian ataupun nggak punya skill. Jadi kalian harus punya dan memastikan apa sih skill yang kalian punya gitu. Karena skill kalian ini akan menjadi nilai jual kamu buat ke perusahaan yang akan kalian tuju gitu. Jadi pastiin kalian itu harus punya skill yang wah ini bisa nih jadi nilai jual gue buat nanti ke perusahaan. Yang ketiga adalah kalian harus tahu posisi apa yang kalian lamar. Jadi jangan sampai kalian tuh ya udah aku ngelamar ke posisi yang kosong.
ke posisi yang emang yang ada gitu, yang wah ini kayaknya gue bakal diterima nih, peluangnya gede untuk diterima, ya udah gue lamar ke posisi itu gitu. Nah kalau menurut aku, kalau misalnya sistemnya kayak gitu, nanti pada saat kalian dapet panggilan terus kalian ditanya, coba ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu, pasti kalian akan bingung. Misalnya kelebihan dan kekurangan kamu itu tidak sinkron dengan pekerjaan yang kalian lamar, ya udah deh, pasti kalian akan di blacklist gitu. Karena nggak mungkin perusahaan pun cari karyawan yang keahliannya itu tidak sesuai kualifikasi gitu. Itu jadi jangan sampai terjadi. Karena kalau aku pribadi jadi gini, ada lowongan nih, ada peluang gitu, pekerjaannya spesifikasi gini nih. Nah spesifikasi yang ada itu cocok dengan apa yang aku punya gitu. Maksudnya dari segi skill, dari segi cara kerja, dari segi gaji, ya pokoknya semuanya lah ya gitu. Itu cocok dengan yang aku cari. Ya udah, karena memang cocok, jadinya aku percaya diri, akhirnya aku ngelamar gitu. Nah pada saat interview berlangsung, waktu itu interviewnya online. Nah waktu itu aku dengan sangat pedenya gitu cerita gitu kan, apa yang jadi kelebihan aku, apa yang jadi pengalaman aku. Bahkan mereka itu sebenarnya carinya itu adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja atau jadi karyawan. Padahal aku tuh belum pernah loh guys jadi karyawan. Pernahnya jadi freelancer, sering-seringnya gitu. Nah, jadi pada saat mereka nanya, nih pertanyaannya itu, Niki, kamu kan belum pernah jadi karyawan gitu kan. Terus nanti bagaimana adaptasi kamu kalau misalnya nanti suatu saat kamu diterima dan bergabung bersama kami, apa yang akan kamu lakukan gitu. Ya terus aku dengan percaya dirinya gitu ya guys, aku jawab aja, oh iya mbak, karena saya adalah orang yang mudah beradaptasi, saya orang yang mudah menerima apa yang menjadi tanggung jawab dan amanah saya. Jadi pada saat nanti saya bekerja, tentunya saya akan bisa dapat beradaptasi karena pekerjaan yang saya lamar, yang saya inginkan itu adalah sesuatu yang bukan asing bagi saya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman pekerjaan gitu, terus ditanya. Yang penting itu bisa berdiplomasi ya dengan orang yang nge-interview kalian gitu. Misalnya aku emang gak punya pekerjaan, tapi aku punya value bla 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 gitu. Jadi gimana ya, bisa memfollow up, bisa meyakinkan mereka gitu. Walaupun kalian gak punya pengalaman, tapi aku tuh bisa diandalkan, intinya gitu sih. Aku yang kedua, aku belum cerita yang pertama. Nah kalau yang pertama ini tanpa interview, jadi aku tuh emang langsung dipanggil gitu. Kalau dibilang orang dalam juga bukan ya guys, karena emang sebelumnya juga aku nggak kenal gitu. Cuman maksudnya dia itu apa ya, ingat aku dan mengajak aku untuk gabung tuh bukan karena dia kenal aku gitu, tapi karena memang aku punya skill yang dia cari gitu. Jadi tetap aja objektif. Nah terus pekerjaan aku yang kedua ini adalah sebagai affiliate manager atau humas kali ya. Perusahaan ini tuh punya ribuan reseller, ribuan agen, ratusan agen dan aku yang mengelola mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada masalah, ya udah curhatnya ke aku gitu. Jadi yang mengkomunikasikan antara perusahaan, agen dan juga reseller itu adalah penyambungnya, itu adalah aku gitu. Nah waktu itu ini langsung ditelepon sih sama orang yang emang lagi cari aku, dan emang aku tuh adalah mantan reseller dari perusahaan ini gitu. Jadi dulunya aku kan punya online shop nih guys gitu. Emang kebetulan waktu itu jualan aku tuh laris banget sampai aku tuh jadi apa ya, member prioritas gitulah gitu. Jadi istilahnya tuh kayak member yang paling banyak penjualan. Jadi aku dapat notice dari beberapa karyawan mereka di sana, ya akhirnya jadi kenal sama aku gitu. Terus ketambah aku punya YouTube channel, terus waktu itu aku sempat jadi mentor juga buat reseller-resellernya. Jadi aku cukup dikenal dan cukup ternotis sama mereka gitu. Nah akhirnya si pembimbing ini tuh karena memang lagi cari seseorang yang kualifikasinya memang sama dengan aku gitu. Jadi akhirnya aku tuh langsung ditelepon gitu. Dan aku mau cerita, sebelum dia telepon itu, aku itu mikir dulu ya guys. Maksudnya ya Allah, aku tuh pengen punya pekerjaan di rumah yang emang sesuai dengan apa yang skill yang aku miliki gitu. Nah akhirnya gak lama dari situ ya, sekitar 2 minggu lah,
3 minggu gitu, yaitu aku dihubungi gitu. Udah gitu langsung, kalau itu emang langsung direkrut ya, aku memang tanpa interview, tanpa CV, tanpa apapun itu gitu. Karena memang apa ya, jadi mereka itu emang udah tahu kelebihan aku duluan gitu. Ya udah, apalagi yang mau ditanya, emang udah tahu kelebihan aku, kekurangan aku, terus juga apa ya, aku bisa diandelin mungkin karena memang tadinya kan juga mantan reseller mereka gitu. Ya udah, karena aku juga lagi off jualan kan pada saat itu, ya udah akhirnya aku ACC gitu guys. Sama yang aku dapetin itu adalah yang jadi humas dulu sih sebenarnya. Nah jadi humas tuh, terus yang kedua yang aku jadi content planner itu itu aku di interview. Itu biasa sih, kayak apa, kerja ya, cari kerja pada umumnya lah gitu ya, ngasih CV, terus ngasih dites dulu gitu kan sesuai bidang pekerjaan yang aku lamar. Sudah lama, seminggu dari situ aku dapat panggilan untuk interview, aku interview. Nah dari interview tuh emang agak lama aku nggak dapat panggilan apa-apa, dan ya udah gitu ya, aku ya mungkin belum rezeki gitu kan. Terus gak lama aku dihubungi, aku bisa dapat 2 pekerjaan sekaligus dan aku bisa ngerjainnya bareng-bareng juga, karena memang itu kerjaan, maksudnya perusahaannya itu fleksibel gitu, nggak yang kaku harus pokoknya kamu harus kerja di sini, gak boleh kerja ke yang lain, nggak kaku seperti itu gitu. Jadi diperbolehkan untuk melakukan hal lain. Bahkan aku juga nge-YouTube juga boleh guys gitu. Jadi ya banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang aku akhirnya garap ya guys gitu. Karena aku pengen apa ya, aku merasa bahwa aku harus produktif gitu. Aku nggak bisa yang cuman ya udah di rumah doang gitu ya, ngurus cucian, ngurus jemuran gitu, enggak gitu. Aku harus produktif, aku harus menjadi apa yang aku mau gitu, anjay. Hey guys, thank you udah nonton video Niko kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian langsung bisa klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Dan sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.